Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Alfu salah wa alfu salam minallahi alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Laqad hilati anta wasilati adrikni ya aridal jahi biidnillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita lagi dan lagi disuguhkan hidangan yang sangat lezat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidangan rohani dan hidangan jasmani. Hidangan rohani, alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kita di mana kita masih bisa sholat berjamaah, di mana kita masih bisa bersolawat, di mana kita masih bisa berzikir. Allah memberikan kita hidangan jasmani berupa kesehatan. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan sehat, masih bisa bercanda dengan teman, masih bisa bergurau dengan temannya, masih bisa merasakan nikmatnya makan. Coba semisal baru sakit gigi saja runtuh seluruh pondasi kenikmatan itu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah umat manusia, khususnya dalam sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwasanya ada 13 malam yang tidak boleh terlewatkan kecuali daripada kita untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Di antaranya adalah Lailatul Isra wal Mi'raj. Yang lain ada malam Lailatul Qadar, malam Idul Fitri dan Idul Adha dan seterusnya. Nah, budaya peringatan Isra Mi'raj itu sebetulnya bukan budaya umat muslim Indonesia saja, tapi merupakan budaya umat muslim seluruh dunia. Peringatan Isra Mi'raj seperti ini juga terjadi di negara-negara Islam, terutama negara Mesir, di Turki, di Yaman, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini saya menukil beberapa kalam dari beberapa kitab yang saya susun dan saya beri nama At-Ta'ammulat An-Nubula fil Waqafat At-Tadabburiyah Haulal Isra wal Mi'raj, yaitu mari kita sama-sama melihat, menyaksikan dan mencermati dengan kecerdasan akal budi pada fenomena-fenomena yang terjadi pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Validitas atau dalil yang paling sahih yang mengatakan adanya peristiwa Al-Isra Mi'raj itu jelas tercantum di dalam Al-Quran, surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kita berkahi tempatnya, untuk kita tunjukkan kepadanya sebagian kecil dari tanda-tanda keagungan kita. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pendengar dan maha melihat. Kalimat pertamanya adalah apa? Subhana. Quran surah Al-Isra ini itu dibuka dengan kata-kata subhana. Kita mengetahui kalau kita menyaksikan suatu hal yang sangat agung, yang sangat luar biasa, kita bilang apa? Subhanallah. Nah, ini adalah bukti atau validitas bahwasanya telah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa pada waktu itu, yang benar-benar khariqul adah, yang benar-benar di luar nalar akal manusia. Maka itulah kita sebut dengan istilah mukjizat, karena mukjizat itu memang kebanyakan tidak bisa dikejar oleh pengetahuan akal manusia. Uftutihat suratul Isra bitanzihillahi ta'ala an kulli ma la yaliqu bijalalih, kama yadullu ala dhalik lafdhu subhana alladhi min ahsani wujuhi i'rabihi annahu ismu masdarin mansubun ala annahu maf'ul mutlaq bi fi'lin mahdhuf wa taqdir sabbahtullaha ta'ala subhanan ay tasbihan bima'na nazzahtuhu tanzihan an kulli su'. Subhana di sini itu adalah merupakan maf'ul mutlak dari fi'il yang terbuang. Takdirnya apa? Yaitu sabbahtullaha ta'ala, kami bertasbih, kami mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya tasbih dari setiap hal yang buruk, an kulli su'in. Disebutkan dalam kitab yang lain, qala al-Qurtubi wa qad rawa Talhah bin Ubaidillah al-Fayyad ahadul asyrah ay al-mubashshirina bil jannah, bahwasanya di Al-Qurtubi itu mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Talhah bin Ubaidillah al-Fayyad, beliau ini salah satu sahabat, salah satu golongan 10 yang sudah diberi kabar gembira, dijanjikan oleh Rasulullah surga. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, ma ma'na subhanallah, apa makna subhanallah? Faqala, Kanjeng Nabi dawuh, tanzihullahi min kulli su', yaitu mensucikan, benar-benar mensucikan dari setiap keburukan. Ya, jadi sudah jelas, ini tolong dipegang. Penjelasan saya mungkin akan panjang, tapi saya hanya meminta untuk kalian cermati betul-betul ayat ini saja. Kalimat atau surat pertama dari kalimat dari surat pertama ini dibuka dengan kata-kata subhana. Nah, saya tarik kepada disiplin ilmu yang lain. Dalam disiplin ilmu tafsir sudah menjadi rahasia umum oleh pakar atau min ahlul mufassirin, oleh para ahli tafsir itu, rumusnya Al-Quran itu biasanya muqaddimah, setiap muqaddimah di awal surah itu dijelaskan di muqaddimah di surah yang sebelumnya. Surah Al-Isra itu adalah surat yang ke-17. Surah ke-16 adalah surah An-Nahl. Di surat An-Nahl ayat pertamanya berbunyi, Ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, saya terjemahkan dulu. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, telah datang ketetapan Allah, maka jangan engkau minta untuk dipercepat datangnya ketetapan ini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, ini mahalus syahidnya, sudah dijelaskan. Di ayat pertama itu sudah ada indikasi tentang pentasbihan atau tanzih itu.
Kemudian di surat atau muqaddimah surat yang berikutnya di dalam surah Al-Isra pun juga demikian bunyinya, subhanalladzi asra, sampai akhir. Nah, berikutnya kalimat ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah datang, ata itu kalimat apa Kang? Kalimat fi'il apa? Fi'il madhi. Kenapa pakainya fi'il madhi? Telah datang ketetapan Allah, maka jangan engkau minta untuk diburu-buru datangnya ketetapan ini, karena ketetapan Allah sebelum seluruh alam atau galaksi ini tuh diciptakan, itu sudah ada sebelum kita atau manusia itu bahkan lahir atau terwujud ya dunia ini, itu sudah ada. Karena apa? Allah itu tidak, kalau kita di manusia itu ada namanya hukum relativitas waktu. Kita mengenal yang namanya masa al-madhi, yaitu masa yang lampau. Kita mengenal yang namanya zaman hal, yaitu masa sekarang. Kita juga mengenal yang namanya zaman mustaqbal atau yang akan datang. Nah, kalau Allah itu tidak terikat dengan adanya hukum-hukum seperti ini atau relativitas waktu dan juga tempat. Saya contohkan yang lain kalau masih kalian masih bingung, tolong didengarkan. Dalam salah satu ayat juga berbunyi seperti ini. Itu di surat apa ya? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabat itu fi'il apa? Fi'il madhi. Artinya apa? Telah datang dan sungguh sangat dekat. Asa atau opo dino kiamat. Wan syaqqa itu juga apa? Fi'il wan syaqqa al-qamar, yaitu fi'il madhi. Dan juga telah terbelah opo al-qamar, yaitu rembulan. Sekarang saya tanya, rembulan sudah terbelah belum? Maka firman Allah itu tidak mengenal dengan yang namanya relativitas waktu. Jadi pasti akan datang, kiamat itu pasti akan datang, dan bulan itu pasti akan terbelah. Paham ya? Nah, ini kembali lagi ke ayat yang pertama tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qauluhu asra minal isra wa huwa as-sairu bil laili khassatan. Kalimat atau firman Allah asra, subhanalladzi asra. Nah, asra ini itu masdarnya yaitu al-isra. Artinya apa? Wahwa as-sairu bil laili khassatan, yang memiliki arti berjalan pada malam hari. Qala al-jumal yuqalu asra wa sara. Kalimat asra dan sara bedanya apa? Kalau sara itu fi'il sulasi ya. Kalau asra itu sudah mendapatkan tambahan satu huruf, berarti rubai. Nah, bimakna sara fil laili, keduanya itu sama-sama bermakna berjalan di malam hari. Wa huma lazimani, dan kedua-duanya merupakan fi'il lazim. Lakin masdarul awal, masdar kalimat yang pertama yaitu asra, yaitu al-isra'u. Wa masdaru atsani, dan masdar kalimat yang kedua yaitu as-sura. Bi dhammi sinikal huda. Nah, fal hamzah laisat li ta'diyah ilal maf'ul. Hamzahnya asra di sini itu bukan hamzah yang memiliki faidah li ta'diyah, atau jadi gini. Sambil murajaah, fi'il itu kan ada dua, Kang. Ada fi'il muta'addi dan lazim. Kalau lazim itu dia tidak membutuhkan. Kalau lazim itu tidak membutuhkan. Kalau muta'addi itu membutuhkan. Nah, wa inna maja'at at-ta'diyah, tapi indikator yang menunjukkan muta'addi di sini subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, indikator yang menunjukkan muta'addi di sini itu bukan asronya, bukan hamzahnya, tapi ba-nya. Bi 'abdihi. Ba, huruf jar itu salah satu faedahnya kan memiliki faedah muta'addi. Wa ma'na asra bihi sayyarahu sariyan fil laili wal muradu bi abdi khatamu wal muradu bi abdihi khatim anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal idhafah li tasyrif wa takrim. Gampangnya saya analogikan seperti ini. Ada lalat Kang ya. Lalat itu masuk ke pesawat. Pesawatnya terbang dari Semarang ke Jakarta. Enggak lah. Misalnya dari Semarang ke Jambi, ada orang Jambi enggak?
Saya kan dulu kan pernah ke Jambi karena mengikuti lomba event MGK nasional waktu itu. Jadi ada lalat masuk ke pesawat, pesawatnya ini tuh terbang dari Semarang ke Jambi. Nah, begitu pesawatnya sudah sudah landing, lalatnya itu tidak keluar dari pesawat. Nah, biasanya kalau penerbangan domestik kan pesawatnya pasti langsung balik lagi, ya toh. Nah, dari pesawatnya itu langsung terbang lagi ke Semarang. Lalatnya kemudian keluar dari pesawat, ketemu lagi sama teman-temannya, ditanya sama temannya, kamu ini dari mana? Lalatnya itu cerita, saya begini, terbang sangat jauh, nggak tahu itu di mana gitu. Kalau misalnya point of view atau POV-nya jadi temannya lalat itu kan pasti nggak mungkin, mustahil. Jangankan kita gitu loh, spesies lalat, burung yang paling cepat misalnya apa katakanlah, elang atau raja wali katakanlah atau apa, itu pun juga sulit ya, mustahil terbang secepat itu dengan waktu secepat itu. Nah, si lalat itu bilang, loh aku nggak terbang, tapi aku diterbangkan. Siapa yang menerbangkan? Pesawat. Nah, begitu juga waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak terbang, nggak melakukan perjalanan. Maka artinya Subhanallah di asra bi abdihi lailan, itu artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan Maha Suci Allah yang telah hambanya telah berjalan, enggak, tapi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Paham ya? Jadi yang memperjalankan itu Allah. Ya Kang ya, paham ya? Saya lanjutkan lagi. Wa uthir at-ta'bir bilafzi al-abdu lidalalah ala anna maqam al-ubudiyah lillahi ta'ala huwa asyrafu sifatil makhluqin wa a'dhamuha wa ajalluha idh law kana hunaka wasfun a'dhamu minhu fi hadzal maqam li'ibarin bihi, yaitu di sini Allah itu untuk menunjukkan kekuasaannya itu seperti ini. Saya kasih penjelasan lagi. Kan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan diperjalankan oleh Allah. Allah itu berfirman menggunakan konteksnya yaitu apa? Bi abdihi. Abdun itu ain ba'dal. Bi abdihi artinya apa toh? Hamba. Sekarang saya tanya Kang. Nah, begini. Al-abdu itu seakan-akan kalimat abdun di sini itu adalah menunjukkan makom. Makom di sini itu Kanjeng Nabi itu hamba. Yang memperjalankan itu Allah. Allah yang memiliki kekuasaan seluruhnya itu Allah. Sekaligus saya ingin mengatakan seperti ini. Subhanallah di asra bi abdihi. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdun. Nah, saya tanya, abdun itu kan hamba. Hamba itu kan kita iki makhluk, tugasnya apa? Yaitu beribadah. Sekarang saya tanya, sampean kalau sholat itu yang sholat itu akal dan hatinya saja atau dengan jasadnya? Sampean kalau sholat itu yang sholat itu hati dan akalnya saja apa dengan jasadnya? Nah, ini juga sekaligus mematahkan teori-teori orang yang berpandangan bahwasanya Kanjeng Nabi itu Isra Mi'rajnya hanya ruhnya saja. Kanjeng Nabi itu Isra Mi'rajnya itu hanya melalui mimpi. Ya, makanya kalimatnya redaksinya itu menggunakan bi abdihi, yo jasate yo ruhe. Bayangkan dengan kecepatan mustahil sampean pernah baca nggak kasus kapal selam apa itu dulu itu Nanggala atau apa, di kedalaman berapa ratus meter saja tubuh itu bisa hancur. Orang berangkat dengan kecepatan cahaya pun tubuh itu bisa hancur. Maka itulah kekuasaan Allah yang telah memperjalankan atau memberangkatkan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Berikutnya, wa qawluhu lailan dzurfu zamanin li asra. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya lailan. Qala sahibul kasyaf, dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf itu dikatakan fa in qulta al-isra la yakunu illa bil laili fa ma ma'na dzikrul lail qultu arada bi qawlihi lailan bil lafzi tankiri
taqlilu muddatil Isra'i wa annahu asra bihi ba'dul laili min Makkah ila Syam masiratan 40 lailah wa dzalika anna tankir fihi qad dalla ala ma'na al-ba'diyah. Jadi gini, saro atau asra tadi itu kan berjalan pada malam hari. Lah kok janjiannya kan tanpa lafaz lailan itu kan sudah jelas kalau Kanjeng Nabi ini berjalannya pada malam hari dengan kalimat asra. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kenapa di situ ada kata-kata lailan? Lailan itu artinya apa, Kang? Lailan itu adalah malam hari. Dengan menggunakan redaksi lailan. Lailan itu ada nunnya, yaitu apa? Isim nakirah. Nah, isim nakirah di dalam Al-Quran itu memiliki faedah dua. Kalau enggak litaklil atau menunjukkan makna sedikit, ya menunjukkan makna litakthir, yaitu menunjukkan makna banyak. Contoh, walahu ajrun azimun, dan baginya atau bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ajrun azimun. Ajrun itu, dan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan itu memiliki pahala yang sungguh luar biasa. Itu contoh faedah lit takfir, maaf ya, itu memiliki faedah lit takfir atau banyak. Tanwin di sini itu menunjukkan makna banyak. Nah, kalau yang menunjukkan faedah lit taklil itu contohnya dalam kalimat lain di dalam Al-Quran itu disebutkan waridwanum minallahi akbar, waridwanun minallahi akbar, dan ridhone Gusti Allah sing sithik kuwi ku luwih gede, luwih mulya daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, paham nggak? Jadi dalam Al-Quran tanwin itu ada dua. Kalau nggak memiliki faedah lit taklil atau memiliki faedah jumlah sedikit, ya lit takdir, yaitu jumlah yang sangat banyak. Nah, lailan di sini itu adalah menunjukkan, tanwin di sini itu menunjukkan makna sedikit. Artinya apa? Benar-benar Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh, itu benar-benar hanya sedikit dari waktu malam saja. Ya, seperti itu rahasianya. Wa qauluhu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa bayanun libtida'il Isra'i wa intihaihi ay jalla sya'nullahi azza wa jalla wa tanazzaha an kulli naqsin haitsu asra bi 'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal laili. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Wa usifa Masjid Palestin bil Aqsa li bu'dihi 'anil Masjidil Haram id al masafah bainahuma kana yaqta'u ma'ar raqib lil ibil fi muddah syahr aw akthar. Karena zaman dulu itu belum ada mobil, takarannya maka menggunakan unta, tempuhannya itu pakai ibil, yaitu unta. Nah, pakai ibil atau unta ini itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dikatakan kurang lebih sekitar 1 bulan atau lebih. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya seperti ini gambarannya. Tadi sudah jelas bahwa Kanjeng Nabi itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Itu hanya sedikit dari waktu malam. Sekarang pertanyaan saya seperti ini, waktu itu Kanjeng Nabi lagi sedang apa? Waktu perjalanan itu Kanjeng Nabi itu lagi nembe nopo gitu, sedang melakukan apa? Di sini dijelaskan. Wa dhahirul ayah yafidu annal Isra kana minal Masjidil Haram. Faqad akhraja asy-Syaikhan wa Tirmidzi wan Nasa'i. Asy-Syaikhan itu kalau dalam disiplin ilmu hadis itu berarti bermakna Bukhari wal Muslim. Min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana fil hijri wa fi riwayatin fil khatimi bainan naim wal yaqadhan. Diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi waktu itu sedang dalam fil hijri, itu bisa berarti ruangan, bisa berarti kamar. Nah, dalam riwayat lain diungkapkan Kanjeng Nabi waktu itu sedang fil hatim. Hatim itu bina ala syakli nisfi dairatil Ka'bah minal jihah shimaliyah. Kalau misalnya di antara kalian yang sudah pernah umroh, Ka'bah itu kan gimana ya? Ka'bah itu kan ada yang bagian, jadi hatim itu bagian setengah dari Ka'bah yang arah selatan. Jadi ada yang kayak begininya itu loh. Tahu kan? Ada ini kan Ka'bah. Di sebagian yang sini tuh ada kayak gini. Ada kayak gini. Ya. Susah ya menjelaskan, tapi nanti yang paham itu bisa menjelaskan yang lain. Nah, Kanjeng Nabi itu lagi di nembe di situ. Karena pada malam hari antara beliau itu duduk dan mengantuk.
tapi masih dalam keadaan sadar. Idh atani atafishki ma baina hadhihi ila hadhihi fastakhraja qalbi fa ghasalatu ma'id. Nah, waqila. Nah, riwayat yang lain mengatakan bahwasanya asrobihi min baiti ummi Hani binti Abi Thalib fayakunu al-murad bil masjidil haram al-haram li ihatatihi bil masjidi wal ibasihi bihi fa ali bin Abbas radhiyallahu anhuma al-haram kulluhu masjid. Jadi di riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu sedang dalam perjalanan malam ke rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah Sayyidina Abi Thalib itu adalah pamannya Kanjeng Nabi. Putrinya pamannya Kanjeng Nabi. Berarti apa hubungannya sama Kanjeng Nabi? Hubungan keluarga toh? Keponakan atau sepupu ya? Sepupunya Kanjeng Nabi. Jadi ini masuk akal karena peristiwa Isra Mi'raj itu diantara latar belakangnya adalah untuk menghibur Kanjeng Nabi yang waktu itu benar-benar terpukul setelah kematian atau wafatnya istrinya yaitu Sayyidah Khadiijah dan pamannya yaitu Abi Thalib. Nah, kita ambil kesimpulan bahwasanya wa yumkinu al-jam'u baina hadhihi riwayat bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam baqiya fi baiti ummi Hani li fatratin min al-laili thumma taraka firashuhu indaha wa dhahaba ila al-masjid. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu waktu itu sempat di rumahnya Sayyidah Ummi Hani ini, putrinya pamannya Kanjeng Nabi. Tapi kemudian beliau itu mungkin menuju masjid. Nah, kalian harus paham Kang tentang haram, al-haram. Batasan al-haram itu ada beda pendapat. Ada yang mengatakan al-haram itu ya masjidnya saja. Ada yang mengatakan al-haram itu ya masjidnya saja. Ada yang mengatakan al-haram itu ya seluruh Makkah. Ya, jadi ini dua-duanya sama-sama rajih, pendapat yang unggul. Falamma kana fil hijri aw fil hatim bainan naim wal yaqadhan asrabi. Nah, ketika beliau di masjid dan posisi di hatim atau di hijr itu tadi, beliau itu ditemui oleh malaikat Jibril untuk diajak tadi perjalanan Isra wal Mi'raj. Asra bihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa thumma urija bihi ila samawatil ula thumma ada ila farishihi qabla an yabrida kama jaa fi ba'd riwayat. Nah, menariknya bahkan saking cepatnya peristiwa Isra Mi'raj itu, Kanjeng Nabi itu pas sudah di kompleks masjid tadi, Kanjeng Nabi itu kan duduk di atas firash, itu artinya tikar Kang, bisa berarti tikar atau kalau di kita mungkin sajadah. Saking cepatnya perjalanan itu, ketika Kanjeng Nabi melaksanakan Isra Mi'raj tadi sampai beliau kembali ke atas tikarnya lagi, itu tikarnya itu masih hangat. Paham ya? Wong nek misalnya linggih nek suwe kan yang dhuwur karpet itu kan ya hangat toh. Iya toh? Di ini apa sih? Telapakannya itu kan hangat kan. Nah, itu saking cepatnya perjalanan itu tuh di sebagian riwayat diceritakan bahasa tikarnya Kanjeng Nabi itu masih hangat, belum dingin gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya tentang hikmah dibalik peristiwa Isra Mi'raj ini. Wa qawluhu alladzi barakna haulahu, yaitu sifatu madhin lil masjidil aqsa ay jalla sya'nullahi alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi ahabna jawanibuhu bil barakat diniyah wa dunyawiyah. Kalimat alladzi barakna haulahu itu adalah mensifati Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa itu kompleksnya itu benar-benar diberkahi oleh Allah. Nah, diberkahinya di sini itu bermakna dua, al-barakat ad-diniyah wal barakat ad-dunyawiyah. Makna al-barakat ad-diniyah itu apa dan makna al-barakat ad-diniyah itu apa? Ini akan terjawab. Makna barakat ad-diniyah, amal barakat ad-diniyah, famin madhahiriha anna hadhil ard allati hawlahu ja'alaha Allah Ta'ala maqaran likathirin minal anbiya ka Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa Daud wa Sulaiman wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Bahwasanya barokah diniyahnya itu Masjid Aqsa itu melahirkan banyak sekali nabi-nabi, mulai dari Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, makna kalau yang barokat ad-dunyawiyah wa amal barokat ad-dunyawiyah famin madhahiriyah kathratul anhari wal asjari wat tamari waz zuru'i fi tilkal amakin, yaitu barokat dunyawiyah atau dunia
bukti atau validitas dari berkahnya tanah Masjidil Aqsa itu diantaranya sungai-sungai yang indah, pohon-pohon yang hijau. Kalau sampai lihat fenomena sekarang, kalau pengen tahu Masjidil Aqsa itu ya Palestina, daerah Gaza atau di West Bank atau Gaza ya, West Bank sepertinya kan, daerah West Bank. Nah ini makanya ini sekaligus ini mumpung saya ingat ya, sampai kalau misalnya udah lulus dari sini, keluar dari sini, jangan pernah yang menyebut namanya negara Israel. Nggak ada yang namanya negara Israel. Itu harus tertanam di hati sampean. Kalau misalnya kalian melihat, saya kan aktif di media sosial untuk mengetahui hal-hal kayak gitu, ya Allah, ya luar biasa ya, zalimnya itu luar biasa. Bahkan apa yang dilakukan Israel kemarin kepada Palestina itu sudah melebihi apa yang dilakukan oleh seorang Adolf Hitler pada kaum Yahudi waktu itu sebelum Perang Dunia Pertama atau antara Perang Dunia Pertama kedua ya. Itu beratus-ratus ribu itu korban jiwanya, luar biasa. Wa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala linuriyahu min ayatina. Nah ini Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yaitu untuk kita menunjukkan sedikit dari tanda-tanda kekuasaan kita, yaitu apa? Linuriyahu min ayatina, ini kalimat ini itu seakan-akan isyarah ilal hikmah allati min ajliha asrallahu ta'ala bi nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulhu linuriyahu itu muta'allaq, yaitu biasanya kalau ada huruf jar itu pasti ada muta'alaqnya. Nah, muta'alaqnya di sini itu adalah dengan kalimat fi'il madhi, yaitu asra. Nah, minnya di sini min linuriyahu min ayatina, untuk kita menunjukkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kita. Nah, min kalau misalkan sampean kan belajar alfiah kan, belajar nahwu toh Kang. Di antara faedah huruf jar min itu apa? Bednya apa? Bait wa bayyin wabtadi fil amkinah. Bait wa bayyin wabtadi fil amkinah, saya lupa. Bimin waqat ta'ti libat il azmina. Yaitu apa? Di antara faedah huruf jermin itu litab'id, ba'id, yaitu litab'id. Litab'id itu artinya apa? Menunjukkan makna sebagian. Nah, yang disaksikan oleh Kanjeng Nabi yang sedemikian hebat bagi kita, yang oleh akal kita saja itu tidak bisa menangkap, itu hanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Luar biasa. Kalau misalnya itulah tujuan kalian itu untuk mempelajari nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, untuk mengetahui mukjizat ini, mukjizat Al-Quran ini. Nah, kalau yang tadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu kan ada min juga. Nah, minal masjidil haram, kalau min yang di situ adalah memiliki faedah ibtida'il ghayah, yaitu permulaan dari permulaan dari segala sesuatu, yaitu permulaan dari perjalanan ini itu dari Masjidil Haram, gitu ya. Walaqad waradat ahadits muta'addidah fi bayani ma arahu Allah taala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam beberapa hadis itu diungkapkan apa sih yang diperlihatkan Allah atau dipertunjukkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Diantaranya adalah fitilkal lailatul mubarakah, dalam malam yang agung itu. Wa min dzalika ma rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa wajadtu fis sama'i ad-dunya Adam. Nah, beliau di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam. Faqala li Jibril, kemudian Jibril itu berkata kepadaku, hada abuka Adam, iki ku bapakam Kanjeng Nabi Muhammad. Fasallim alaihi, salim ning gone Kanjeng Nabi, salim ning gone Sayyidina Adam. Warada ala Adam ala Adam assalam. Kemudian Sayyidina Adam atau Nabi Adam ini menjawab salamnya, faqala marhaban marhaban wa ahlan ya ibni fa ni'mal ibnu anta. Beliau mengatakan bahwasanya paling nikmat di antara keturunanku adalah engkau. Nah, wa fi riwayat lil Imam Ahmad an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain
diceritakan bahwasanya di antara yang diperlihatkan Allah atau yang disaksikan kanjeng Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah lama urija bi rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Bahwasanya kanjeng Nabi itu melewati suatu kaum di mana kaum tersebut itu kukunya dou-dou, kukunya itu panjang-panjang. Dan kukunya itu sudah seperti kayak tembaga. Tembaga itu sama besi beda ya. Tembaga kang min nuhas. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kaum itu kukunya dou-dou kayak tembaga tapi nggaruk-nggaruk wajahnya, menggaruk-garukkan kukunya itu ke wajahnya dan ke dadanya. Kemudian kanjeng Nabi itu bertanya, "Fakultu, man haula ya Jibril?" Siapa itu ya wahai Sayyidina Jibril, wahai malaikat Jibril? Qala, haula alladziina yaquluna luhuman nas wa yaquna fi a'radihim. Itu adalah mereka itu adalah kaum yang memakan dagingnya manusia. Nah, kalau saya menerjemahkan luhuman nas di sini itu artinya yang sering ghibah, menggerogoti, semasa hidupnya itu sering menggerogoti dagingnya orang lain. Kan nggak mungkin manusia makan daging orang lain, tapi dalam artian ghibah atau menghasani yang jelek-jelek, memfitnah yang jelek-jelek, seperti itu. Thumma khatama subhanahu al-ayah al-karimah bima yadullu ala si'ati ilmihi wa mazid fadlihi. Faqala ta'ala innahu was-sami'ul basir. Nah, ini sudah. Kalau peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu kan sudah pasti terjadi dan telah terjadi. Cuman kapan pastinya peristiwa itu terjadi itu masih terjadi perdebatan di antara kalangan ulama. Qala ba'dul ulama ma mulakhisuhu dhahaba al-aktsarun ila anna al-Isra kana ba'dal mab'ats, yaitu Isra Mi'raj itu terjadi setelah tahun diutusnya kanjeng Nabi, diangkat menjadi Nabi. Wa annahu qabla al-hijrah bisana, terjadi sebelum 1 tahun sebelum hijrah. Qalahu Az-Zuhri bin Sa'ad wa khairu ma wa bihi jazama an-Nawawi wa balagha Ibnu Hazm fa naqala al-isma' fihi. Wa qala, dikatakan juga dalam riwayat yang lain, kana fi Rajab. Nah, ini yang kita pegang, riwayat ini yang kita pakai, yaitu Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Sana 12 dari tahun kenabian. Waqtar al-Hafidz waqtar al-Hafidz annahu kana fi lailatis sabi wal 20 min syahr Rajab, yaitu malam 27 pada bulan Rajab. Tentang hikmah ya, tentang hikmah Isra Mi'raj. Saya ingin menambahkan seperti ini. Hikmah yang saya capture, yang saya potret dari kacamata santri, hikmah Isra Mi'raj itu seperti apa? 1. Hikmah dari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, yang pertama adalah keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah. Apa? Keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah. Orang itu tidak akan pernah bahagia kalau tidak tahu batas dirinya. Maka dia akan terus mengegas, dia akan terus mengejar apa yang bisa menjadikan dia bahagia. Misalnya si A itu bahagia karena memiliki uang yang banyak. Yonde ini bakal ngejar duit terus, dikejar terus duniawinya tanpa ia sadar kebatasannya itu. Contohlah kita misalnya, sampean pernah misalnya dalam hati berkata, kenapa sih aku ditakdir karo Gusti Allah? Ditakdir nggak bisa megang HP, nggak bisa main Mobile Legend, nggak iso main PS-an, malah ditakdir mondok. Ya kalau misalnya sampean POV-nya atau sudut pandangnya seperti itu, ya sampean tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Satu hikmah yang pertama yang kita capture dari sudut pandang kita itu adalah keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah. Orang itu tidak akan pernah, orang itu akan sulit untuk mencapai kebahagiaan karena tidak tahu batas dirinya. Sebaliknya, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini itu menunjukkan kepada kita betapa agungnya kekuasaan Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini kan dilatar belakangi ketika waktu itu kanjeng Nabi kan di tahun yang dikenal dengan Amil Huzni, yaitu tahun kesedihan, tahun duka cita. Setelah kanjeng Nabi ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah, setelah kanjeng Nabi ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Thalib.
kemudian beliau dakwah ke Taif. Jangankan berhasil untuk menggait 1 orang, 2 orang, justru sebaliknya beliau dilempari sampai berdarah-darah. Kanjeng Nabi pun itu seperti kita, beliau itu manusia yang memiliki perasaan. Beliau itu benar-benar mencapai di puncak psikologis terendahnya. Sampai di dalam munajat yang paling terkenal itu Kanjeng Nabi itu bermunajat kepada Allah itu seperti ini. Mohonlah Gusti, in lam takun ghadiban alayya fala ubali. Mohonlah Gusti, sing penting jenengan niku ampun ghadiban, ampun duka kalih kula mon boten peduli. Sampai seperti itu menunjukkan benar-benar Kanjeng Nabi itu sudah di titik terendah hidupnya. Maka kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua berikutnya yang bisa kita tanamkan dalam untuk memahami kekuasaan Allah ini, itu saya ingin kita sama-sama belajar dengan konsep yang namanya konsep tauhid, bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu berasal dari satu, yaitu Allah yang menciptakan seluruh dunia dan seluruh alam di galaksi ini itu adalah yang menciptakan Allah. Dalam Al-Quran itu kan terdiri dari beberapa surat. Nah, intisari dari beberapa surat itu kan ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan artinya kunci atau pembukaan. Nah, dalam Al-Fatihah itu kuncinya ada di kalimat atau di ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam basmalah itu kuncinya ada di ba, dan dalam huruf ba itu kuncinya ada di titiknya, yaitu nuqtatil wujud. Kalau di kalangan ulama ya, ulama ahli sufi itu mereka mengartikan ba di sini itu, nuqtatil wujud di sini itu titik wujud di sini itu artinya bikana makana wa biyakunu mayakunu. Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Denganku seluruh hal yang telah ada menjadi ada, dan denganku seluruh hal yang akan ada menjadi akan ada. Dengan kekuasaanku yaitu Allah, seluruh hal yang telah ada menjadi ada, dan dengan kekuasaanku pula seluruh hal yang akan ada menjadi ada. Kalau misalnya kita bisa memegangi ini, itu kita nggak akan gumun dalam hidup. Ndelok wong sugih juga nggak akan gumun, ndelok wong sing berbagai hal lah, fenomena di dunia itu kita nggak akan gumunan kalau kita memegang konsep ini. Nah, hikmah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah peristiwa Isra Mi'raj ini itu memberikan pesan kepada kita yang namanya amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan. Apa maksudnya amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan ini? Tolong perhatikan sekali lagi. Al-Isra itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari muka bumi. Muka bumi itu datar itu artinya horizontal. Horizontal itu kalau misalkan kita artikan itu hablum minan nas, hubunganku karo sampean, hubunganku karo kang sampean. Itu adalah saya artikan amanah kemanusiaan. Nah, kalau perjalanan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, itu bentuknya vertikal, artinya adalah amanah kehambaan. Maka dalam hidup yang singkat ini itu kita tidak akan bisa memisahkan keduanya, tanggung jawab amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan. Dan kedua-dua amanah ini itu harus berjalan beriringan. Saya contohkan seperti ini, mentang-mentang sampean santri terus uriping ibadah terus sampean nggak belajar, artinya sampean melaksanakan amanah kehambaan aja tapi tidak melaksanakan amanah kemanusiaan. Apakah ini cukup atau ini benar? Tidak. Atau misalnya sebaliknya, mentang-mentang sampean ini itu pelajar, kalian itu hanya fokus belajar saja, nggak usah lah sholatnya. Kalian hanya atau misalnya nggak usah aku kerja gitu loh, nggak usah lah sholatnya. Kalian hanya melaksanakan amanah kemanusiaan tanpa melaksanakan amanah kehambaan. Apakah ini benar? Tidak. Maka kedua-duanya harus berjalan beriringan. Tabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, itu tuntutlah atau persiapkanlah bekal kalian untuk menyiapkan darul akhirah atau kehidupan nanti, tapi jangan lupa tanggung jawab kalian sebagai sesama manusia. Seperti itu. Lalu yang ketiga, saya melihatnya perjalanan Al-Isra Mi'raj ini itu juga hikmah yang ketiga, yaitu bekal
perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita cermati dalam peristiwa Al-Mi'raj dari peristiwa Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh itu Kang, Kanjeng Nabi apakah langsung bertemu dengan Allah? Tidak, tapi Kanjeng Nabi bertemu dulu di langit pertama dengan Sayyidina Adam, di langit kedua dengan Sayyidina Yahya dan Sayyidina Isa, di langit ketiga bertemu dengan Sayyidina Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Sayyidina Idris, di langit kelima bertemu dengan Sayyidina Harun, di langit keenam bertemu dengan Sayyidina Musa, di langit keenam bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Kenapa nggak langsung, apa rahasianya? Nah, menurut saya ini itu adalah pendekatan Allah. Kita itu, akal manusia itu terbatas, kita nggak akan bisa memahaminya. Maka Allah menghendaki peristiwa ini itu dengan cara seperti ini, dengan cara Nabi Muhammad itu bertemu dulu dengan di langit pertama, kedua dan ketiga, agar mengajarkan kepada kita umat-umat setelah, maksudnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang hidup setelah ini, kita itu jadi memiliki multi tafsir. Kalau saya menafsirkannya itu seperti ini. Sekarang saya tanya, urut-urutannya kenapa tidak urut sesuai dengan urutan Nabi? Kenapa urut-urutannya Sayyidina Adam, habis itu Sayyidina Isa, habis itu Sayyidina Yusuf? Tidak urut. Apa rahasianya kira-kira? Kalau saya melihatnya, kayak ini tuh bisa, sekali lagi ini tuh sangat-sangat multi tafsir. Tapi kalau yang saya capture itu seperti ini. Di langit pertama Kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu dengan Sayyidina Adam. Sayyidina Adam itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, manusia pertama di muka bumi yang diciptakan oleh Allah. Untuk apa kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Sayyidina Adam di langit pertama? Untuk mengenal siapa, dari mana dan kemana arah tujuan kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba. Kalau kita sudah tahu, kalau kita tidak tahu tujuan kita atau siapa asal-usul kita, ya kita akan tidak tahu kita akan turun di mana. Misalnya sampai naik kereta yang harusnya turun di terminal A tapi malah kebablasan terminal C, ya nggak tahu. Kita harus tahu dulu siapa, dari mana dan kemana atau tujuan kita ini diciptakan. Baru di langit kedua bertemu dengan Sayyidina Yahya dan Sayyidina Isa. Yang menarik yang saya lihat, Sayyidina Yahya dan Sayyidina Isa. Nah, hanya di langit kedua Kanjeng Nabi ini bertemu dengan dua nabi, Sayyidina Yahya dan Sayyidina Isa. Dan menariknya kedua-duanya itu sama-sama wafatnya itu di usia yang muda. Artinya setelah kita tahu sejarah, setelah kita tahu background kita, siapa, dari mana dan asal usul atau kemana arah tujuan kita akan memiliki semangat muda, semangat yang siap berkorban. Kalau misalnya kalian lihat lagi di perjalanan hidupnya Sayyidina Isa, Sayyidina Yahya, itu banyak sekali pengorbanan yang dilakukan. Berikutnya, setelah kita itu punya bekal berkorban atau sifat pengorbanan ini, di langit ketiga ada Sayyidina Yusuf. Oke, Sayyidina Yusuf itu bahkan yang paling masyhur itu kan memang ketampanannya, keelokannya, itu yang terkenal ya. Tapi kalau misalkan kalian pelajari lebih dalam, riwayat Sayyidina Yusuf itu adalah seorang anak yang dibuang sama keluarganya. Sayyidina Yusuf itu dibuang sendiri sama keluarganya, nggak dianggap. Tapi apa rahasianya? Dibuang malah jadi menteri di kerajaan. Betul tidak? Dibuat oleh keluarga, tidak diakui, tapi menjadi menteri kerajaan. Nah, ini mengajarkan atau menyampaikan makna kepada kita, artinya kerja keras. Setelah kita memiliki sifat pengorbanan, kita harus kerja keras. Baru di langit keempat bertemu dengan Sayyidina Idris. Nah, ini yang menarik, sangat-sangat menarik. Sayyidina Idris itu kalau misalkan dalam istilah Latin atau bahasa itu disebutnya itu bukan Sayyidina Idris, tapi Hermes atau Armesis atau apa kalau nggak salah. Yang juga dalam disiplin ilmu filsafat itu ada yang namanya disiplin ilmu hermeneutika. Hermeneutika itu adalah disiplin ilmu, makna tafsirnya hermeneutika itu banyak. Artinya apa? Di antaranya adalah hermeneutika itu berawal dari pengalaman, ekspresi lalu pemahaman, atau bisa juga diartikan hermeneutika itu artinya adalah suatu paham yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas.
Sayyidina Idris itu merupakan nabi yang luar biasa cerdas di zamannya. Bahkan di beberapa temuan sejarah itu mengatakan yang pertama kali mengajarkan temuan untuk menggunting atau menjahit, membuat perabotan-perabotan rumah itu di masa Sayyidina Idris. Luar biasa cerdas. Artinya apa? Mengajarkan tentang diperlukannya untuk menjalani hidup ini, yaitu akal budi atau kecerdasan akal budi. Setelah kita tahu sejarah kita siap berkorban, kita siap bekerja keras, maka harus dibarengi dengan kecerdasan akal budi. Baru di langit kelima, Kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu kan seorang nabi yang luar biasa cintanya dengan kaumnya. Kaumnya itu adalah kaum Bani Israel. Sebentar, tahan dulu, saya jelaskan bahwasanya jangan salah paham antara Bani Israel dan Yahudi itu sama, tapi jangan samakan dengan Yahudi, antara Yahudi dengan yang hidup di Israel sekarang. Mereka itu bukan Yahudi tapi Zionis. Kalau dalam istilah Arab itu disebutnya Sohyuni, yaitu Zionism. Itu sudah melenceng jauh dari paham atau dari ajaran Yahudi. Mereka sudah memodifikasi sendiri kitabnya itu. Jadi Nabi Harun itu luar biasa cintanya kepada kaumnya. Nah, kaum Bani Israel itu sudah gak rahasia umum, kaum yang paling membangkang, kaum yang paling bandel dikandani. Tapi Nabi Harun itu luar biasa cintanya. Nah, yang menarik, Nabi Harun itu kan saudaranya Nabi Musa, juru bicaranya Nabi Musa. Jadi wakilah dalam suatu riwayat itu dijelaskan kalau Nabi Musa itu cadel. Cadel ngertos kan artinya? Cadel itu pelo itu bahasa Indonesia bukan ya? Cadel itu bahasa Indonesia toh? Cadel Kang, cadel. Nah, juru bicaranya atau yang ahli bicara itu adalah Nabi Harun. Di sini mengajarkan pentingnya kita untuk bersosial atau pentingnya kita memiliki ilmu yang namanya komunikasi. Itu bekal-bekal yang diperlukan dalam yang relevan dengan kita sekarang. Baru di langit ke-6, Kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu yang paling terkenal simpelnya kayak gini, yaitu satu-satunya nabi yang langsung berani berbicara atau bermunajat dengan Allah. Jadi saya artikan Nabi Musa itu benar-benar orang yang sangat pemberani. Bahkan yang menarik kalau sampean ini ya, peka itu kan dalam ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi amanat oleh Allah untuk melaksanakan sholat, itu sholatnya berapa rakaat? 5? Enggak, 50 rakaat. Tapi baru ketika dia ketemu, Kanjeng Nabi Muhammad itu ketemu dengan Nabi Musa, disuruh negosiasi. Nabi Muhammad itu izin, makanya ketika sudah diberi perintah Allah 50 rakaat, dia langsung diterima. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Musa, karena saking beraninya Nabi Musa, hei Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, orang bakal mampu umat melakukan 50 rakaat dalam sehari. Disuruh negosiasi, dan itu terus 40 sampai menjadi 5. Bahkan ketika sudah sisa 5 rakaat oleh Kanjeng Sayyidina Musa itu, berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, disuruh untuk negosiasi lagi. Sudah 5 rakaat, tapi apa jawaban Kanjeng Nabi itu? Sudah malu. Maka akhirnya di situ terlaksanalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, tadi saya kembalikan, yaitu apa? Kanjeng Nabi Musa itu terkenal dengan keberaniannya. Baru yang di langit ke-7, Kanjeng Nabi Muhammad itu bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Nah, Sayyidina Ibrahim ini mencerminkan arti yang namanya tawakal dan istiqomah. Tawakal dan istiqomah. Betapa tidak tawakal, disuruh ada dapat wahyu untuk menggorok untuk menyembelih anaknya saja beliau melaksanakan perintah tersebut. Jadi seperti itu yang saya capture ya. Bekal perjalanan kita hidup di dunia untuk menuju kehidupan yang berikutnya adalah satu, kita harus tahu siapa asal-usul kita. Yang kedua, kita harus siap berkorban. Yang ketiga, kita harus bekerja keras seperti pekerja kerasnya Nabi Yusuf yang dari ceritanya dari anak yang dibuang tapi sampai menjadi menteri di kerajaan. Baru yang keempat, kita harus dibarengi dengan yang namanya kecerdasan akal budi. Baru kita juga harus memiliki ilmu disiplin namanya ilmu sosial atau ilmu komunikasi.
dan juga kita harus dibarengi dengan sifat pemberani, dan juga yang terakhir adalah sifat tawakal dan istiqomah atau kontinuitas ya. Seperti itu. Ini itu sebenarnya masih banyak, tapi saya persingkat saja. Ini yang terakhir tentang fenomena-fenomena yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya adalah haitsu ra'a namadij lit-ta'iin wa ukhra lil-'asin wa ra'a namadij li anwa'in min ats-tsawab wa ukhra li anwa'in min al-iqab ka ru'yatihi lil mujahidin wa kaifa yudha'ifu Allahu lahum ats-tsawab wa ru'yatuhu liuqubati man tatathaqala ru'usahum 'anis shalal maktubah. Di peristiwa Isra Mi'raj tadi itu Kanjeng Nabi Muhammad itu juga diperlihatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan maksiat. Perbedaannya sungguh seperti bumi dan langit. Mereka yang melaksanakan sholat maktubah, mereka yang tidak melaksanakan sholat maktubah. Di riwayat yang lain dikatakan kama ra'allahu uqubatul ladina la yu'adduna zakat amwalihim wal ladina yartakabuna fahsyataz zina wa ru'yatuhu li thiqli tahammulil amanat wa uqubati khutubil fitnah alladina yarjuna lil batil wal ladina yatakamaluna ala manakhirihim min hasaidi alsinatihim, yaitu orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang-orang yang berzina, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini perumpamaan-perumpamaannya itu seperti ini. Yang pertama, fi hadhil lailah, pada malam itu yara an-nabi, Kanjeng Nabi itu melihat, yara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qauman taraddahu ru'usahum bis-sakhri. Kanjeng Nabi itu melihat suatu kaum yang membentur-benturkan kepalanya ke batu yang sangat besar. Nah, itu perumpamaan atas apa? Kullama radakhat adat kama kanat wala yaftaru anhum min dzalika syai'. Ketika sudah dibentur-benturkan sampai hancur kepalanya itu ke batu yang besar, kepalanya itu muncul balik lagi seperti sedia kala. Dibentur-benturkan lagi, balik lagi seperti itu. Nah, ini perumpamaan apa? Faqala ma hadza ya Jibril? Qala haula'il ladzina tatathaqala ru'usahum 'anis sholati al-maktubah. Mereka adalah orang-orang yang berat sekali untuk melaksanakan salat maktubah. Jangankan berat yang merasa berat melaksanakan sholat maktubah aja seperti itu, jangankan yang tidak melaksanakan sholat maktubah atau orang-orang yang kafir. Maka kita itu harus selalu bersyukur atas yang namanya nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian kemudian Kanjeng Nabi itu tiba pada suatu kaum ala aqbalihim riqa wal adbarihim riqa. Bahasanya itu apa? Jalan depan sama jalan belakangnya, neng kubul dan dubur itu ada kotoran. Yasrahuna kama tasarrahal an'am. Mereka itu seakan-akan kayak digembala seperti halnya hewan. Yaqulun ad-duri'a waz-zaqum. Mereka itu makan, jadi digembala. Nek digembala sapi atau kambing itu kan kayak ini kan rumput atau suket. Kalau ini itu mereka digembala tapi dikasih makan pohon zakum. Saya itu menyaksikan sendiri, di pohon zakum itu memang masih ada. Pohon zakum itu pohon yang berduri, Kang. Benar-benar duri, Bu. Cubles sitik tawa itu bisa berdarah. Bayangkan dikasih makannya pakai pohon zakum. Nah, ini perumpamaan apa? Faqala Kanjeng Nabi itu bertanya, "Ma haula ya Jibril?" Qala Jibril, "Haula'il ladzina la yu'adduna zakata amwalihim wa ma dzalamahumullah wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Tsumma ata sallallahu alaihi wasallam ala rajulin qad jama'a hizmata hitubin 'azimah. Kemudian Kanjeng Nabi itu melihat ada segerombolan orang yang membawa parsel atau kumpulan dari kayu bakar, tapi kayu bakar itu sangat banyak sampai orang itu sudah nggak kuat untuk mengangkatnya. La yastati hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha. Faqala ma hadza ya Jibril? Maka ini tuh menunjukkan apa ya Jibril? Qala hadza ar-rajulu min ummatika takunu 'alaihi amanatun nas la yaqdir 'ala adaiha wa huwa yuriduna yahmil 'alaiha. Mereka itu adalah gambarannya orang-orang yang di dunia diberi amanat tapi tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan amanat tersebut. Maka tadi saya singgung peristiwa Isra Mi'raj ini diantaranya adalah membawa amanah kemanusiaan dan amanah kehambaan, dan kedua amanah ini harus berjalan beriringan.
Kemudian digambarkan juga tentang gambaran dunia di dalam surga dan neraka. Tsumma ata ala qaumin taqridu alsinatahum wa syafahum bimaqaridin min hadid. Kemudian Kanjeng Nabi ini bertemu dengan suatu kaum yang menggigiti gigit lisannya sendiri. Kullama quridat atat kama kanat, ketika sudah digigit lidahnya sampai hancur berkeping-keping, kemudian kembali seperti sedia kala lagi. Qala ma hadza ya Jibril, kemudian ini tuh menunjukkan apa wahai Jibril? Qala haula'i khutabaul fitnah, mereka adalah orang-orang ahli fitnah. Mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ini masih banyak, kita insya Allah jadi ini sebenarnya adalah kitab yang saya susun sendiri. Saya itu mengumpulkan beberapa kalam dari saya nukil dari kitab tafsir dan lain sebagainya. Insya Allah akan saya sempurnakan lagi. Kalau masih diberi kesempatan, insya Allah akan saya bacakan lagi untuk Isra Mi'raj di tahun berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.